Shalom, selamat pagi Shalom, adik-adik. pagi semuanya. Selamat pagi Bu Eli. Selamat pagi juga Bu Heni. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat kembali beribadah kepada Tuhan meskipun secara online ya Bu Eli ya. Masih online ya, karena Iya. sekarang semakin tinggi lagi. Iya, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan ya. Baiklah adik-adik di rumah, kita akan buka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Tuhan berkati ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Berkati kami waktu kami memuji Tuhan, biar kami boleh sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga kami waktu kami mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan Bapa ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan Yesus yang memberkati. Terpuji namamu Bapa, haleluya.
Amin. Bu Eli, pagi ini kita bersukacita. Amin, Amin ya. bersukacita ya. Hari ini kita bahagia karena kita masih bisa berkumpul meskipun adik-adik di rumah kita di sini ya. Tapi kita tidak mengurangi sukacita Iya. kita ya. Baik adik-adik, kita angkat pujian hari ini, kurasa bahagia. berbahagia Amin, karena amin. Tuhan sudah mempersatukan Dan kita sebagai umat Tuhan ya Bu Eli ya. Ya, kita bersaudara di dalam Iya. Tuhan Yesus. Nah Bu Eli, satu pujian ini udah lama nih gak dinyanyiin anak-anak sekolah iya? minggu. Pujian Kita apa ya? nyanyi Ikan Koki. Oh, Ya. iya, Lagu adik-adik favoritnya anak-anak kecil. kelas Iya. Batita paling suka Iya. ikan koki ya. Yo nyanyi ya adik-adik. Ikan koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan rajin sembahyang, dengan Tuhan kita pasti menang. Yes, ikan koki ekornya panjang, burung
biasanya Bu Eli kita harus rajin sembahyang, sembahyang. ya. Ya, kita berdoa, kita beribadah kepada Tuhan. juga. Kita yakin kita pasti menang. Bu Eli. Amin, amin. Nah, Adik-adik tiba lebih saatnya rajin Bu Eli, lagi. kita mau dengar firman Tuhan ya. Siapkan Adik-adik hati-hati. siapkan hatinya, firman Tuhan, Alkitabnya, alat tulisnya. Sebentar KJM akan membawakan firman Tuhan. Kita angkat pujian terlebih dahulu. ALKITAB. Kita mau dengar firman Tuhan. Oke, kita semua tutup mata, kita lipat tangan, kita dalam doa. Tuhan Yesus, pagi ini kami kembalikan kepada Tuhan segala pujian kepadamu untuk kasih Tuhan, kebaikan Tuhan telah menolong kami, sehingga sepanjang minggu kami dapat melewatinya dengan pimpinan Tuhan. Hingga pagi ini kami ada kesempatan lagi untuk bisa melaksanakan ibadah online. Tuhan, semoga kami membaca menikmati sebagian sabda Tuhan, pakai hamba-Mu dan kuasai kami semua, sehingga pagi ini kami semua sama-sama dapat dikuatkan oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan menjadi anak yang baik, anak-anak yang senantiasa hidup takut akan Tuhan. Untuk kami Bapa, kami akan doa kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik kasih dalam Tuhan. Senang ya kita bisa jumpa lagi pagi ini. Kita ada kesempatan untuk membaca, menikmati sebagian apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua pagi ini. Adik-adik kasih dalam Tuhan, pagi ini ayat yang kita akan diskusikan nanti kakak akan membaca buat kita, tapi adik nanti akan membaca masing-masing di Alkitab ya. Yang kita akan diskusikan dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Jadi panjang ya kisahnya. Kakak hanya menjelaskan saja, nanti adik membaca ya ayatnya ya. Sekali lagi Injil Lukas pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Nah, adik kasih dalam Tuhan, di Alkitab ini dijelaskan tentang kisah tentang anak yang hilang. Jadi Alkitab ini menjelaskan bahwa anak yang hilang yang dimaksudkan adalah anak yang hidup duniawi, anak yang hidup dikuasai oleh dosa. Jadi ini yang dimaksud dengan anak yang hilang. Jadi anak yang hidupnya betul-betul tidak memuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya tema kita adalah jangan menjadi anak yang hilang. Kita lihat tuh adik kasih dalam Tuhan, kisah ini dijelaskan tentang anak yang hilang. Bagaimana sih kehidupan anak yang hilang itu? Kehidupan yang jauh di hadapan Tuhan, hidupnya yang istilahnya sangat duniawi sekali. Hidup yang hanya melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Jadi kau mencatat bahwa dua hal penting yang menjadi tandanya bahwa bagaimana sih kehidupan anak yang hilang itu. Yang ke-1, kalau ada nanti bisa baca di Alkitab dalam Injil Lukas pasal 15 ini, anak yang hilang ini hidupnya adalah apa? Hidup yang mau bebas.
Jadi itu tandanya anak yang hilang, anak yang dikuasai oleh hidup duniawi. Yang tandanya adalah apa? Satu, dia itu maunya hidup yang bebas. Hidup yang bebas itu maksudnya adalah hidup yang tidak mau dikendalikan oleh siapa saja. Apa yang dia melakukan sesuai dengan hati dia. Apa yang dia mau buat yang penting menyenangkan hati dia. Ini tanda-tandanya anak yang hilang. Nah, di Alkitab dijelaskan bahwa anak bungsu ini dia meminta bagian jatahnya, kekayaan yang dimiliki ayahnya. Dia minta jatah bagiannya padahal ayahnya itu masih hidup. Dan ketika ayahnya mengabulkan apa yang diminta oleh anak yang bungsu ini, anak yang hilang ini, nah di sana dia menunjukkan bagaimana kehidupan yang dia inginkan, yaitu dia mau hidup bebas, hidup foya-foya, hidup menyukakan keinginan dagingnya. Sehingga ujungnya apa? Tadinya dia kaya, tadinya dia melimpah, tadinya punya banyak kekayaan. Ketika dia hidup bebas, tidak hidup disiplin, tidak hidup punya hitungan, hidup sesuka hati, maka dia menjadi miskin. Tadinya kaya, punya uang banyak, tiba-tiba dia tidak punya uang sen pun di tangannya. Sehingga Alkitab mencatat anak ini dia menjadi pembantu, dia menjadi penjaga babi. Di zaman Yahudi, adik tahu nggak, babi itu adalah binatang yang najis, suatu kegiatan yang sangat hina. Dan itulah yang dilakukan oleh anak yang bungsu, anak yang hilang ini. Ketika tadinya dia hidup bebas, hidup suka-suka hati, akibatnya adalah dia menjadi miskin, jadi susah. Dia hidup menjadi sangat hina sekali, sebab dia menjadi tukang ngasih makan binatang babi. Bahkan saking sulitnya untuk minta makanan babi aja itu dia tidak mendapatkannya. Jadi adik lihat ya, ini contohnya ya. Anak yang hidup bebas, hidup duniawi, tidak mau taat kepada Tuhan, akibatnya menjadi sulit sekali hidupnya. Yang kedua tandanya adalah anak yang hilang itu selain satu apa tadi? Mau hidup bebas, hidup suka-suka hati. Yang kedua adalah hidup yang jauh dengan Tuhan. Maksudnya adalah hidup yang tidak punya hubungan yang tidak punya komunikasi dengan Tuhan. Itulah sebabnya adik kasih dalam Tuhan, kenapa katakan kita jangan mau jadi anak yang hilang. Kita jangan mau jadi anak yang hidup duniawi. Kita jangan mau jadi anak yang hidup dikuasai oleh dosa. Yang kakak sudah jelaskan dua tadi, hidup yang pengen suka kita, pengen hidup bebas tanpa hitungan, hidup yang juga jauh sama Tuhan. Nah, ini akibatnya adalah dia menjadi sangat hina di hadapan manusia. Akibatnya adalah apa? Akibatnya dia ingin hidup sesuka hati, ingin hidup duniawi. Dan yang kedua, akibat dia apa? Akibat dia tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi adik kasih dalam Tuhan, kakak mau sampaikan kepada kita pagi ini, sekali lagi temanya ingat ya, jangan mau jadi anak yang hilang, anak yang jauh kepada Tuhan, anak yang hidup dikuasai oleh dosa. Sebab ingat bahwa akibat dosa itu, maka manusia itu menjadi sangat hina. Itulah sebabnya nasihat buat kita pagi ini yang dicatat dalam Alkitab, Tuhan mau kita jadilah anak yang taat, anak yang disiplin, anak yang mau dituntun, anak yang mau dibimbing, anak yang mau hidup dekat dengan Tuhan, supaya apa? Kita menjadi anak yang disayang oleh Tuhan. Dan Alkitab mencatat selanjutnya adalah ketika anak bungsu yang hilang ini tahu dia salah, ada hal yang positif yang dilakukan adalah apa? Dia mengakui dosanya. Yang kedua apa? Dia mengambil keputusan untuk apa? Kembali kepada bapaknya.
Dan hasilnya adalah anak ini disambut dengan sukacita. Dia mendapatkan kembali kehidupan yang layak, mendapatkan kembali kehidupan yang bahagia, mendapatkan kembali pemulihan hidup yang indah, yang menyenangkan. Itulah hasilnya. Jadi kamu katakan kepada kita pagi ini, sekali lagi ingat ya, jangan mau jadi anak yang hilang, anak yang jauh kepada Tuhan. Jangan kita menjadi anak yang hidup suka-suka hati kita. Sebab saat ini begitu banyak anak-anak suka sekali hidup bebas ya. Apalagi kalau sudah main handphone, maunya sampai matanya melotot pun, itu handphone tidak mau dilepas-lepas. Kenapa? Ingin hidup bebas. Kadang sekolah pun sambil main handphone. Ini nggak boleh ya. Kita mesti jadi anak yang disiplin, anak yang mau taat, anak yang dibimbing, supaya kita punya masa depan ke depan, memiliki masa depan yang lebih baik. Dan yang paling penting adalah jangan kita jauh dengan Tuhan. Meskipun kita kaya, kita hebat, kita kuat, kita pandai, kalau kita jauh dengan Tuhan, semuanya tidak akan punya nilai yang baik buat kita. Ketika kita mau dekat dengan Tuhan, maka yakin maka Tuhan juga akan menolong kita, menyayangi kita, menjadikan kita umat kesayangannya Tuhan. Kalian ingat ya baik-baik, ini ayat yang nanti ayatnya bisa dibaca ya di kitab Lukas pasal 15 mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32, itu panjang ayatnya. Itu menjelaskan kisah tentang anak yang hilang. Jadi ini penting buat kita pahami pagi ini. Sekali lagi ingat baik-baik, temanya adalah jangan mau jadi anak yang hilang. Sebab kalau anak yang hilang itu biasanya hidupnya itu akan sulit. Hidupnya tidak akan baik, hidupnya tidak akan bahagia. Tapi kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau mendekat, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, maka hidup kita pun akan menjadi baik. Oke, puji Tuhan ya, semoga ini dua hal yang singkat bisa mengingatkan kita, baik mama, baik papa kita, baik kita anak sekolah minggu, jangan mau jadi anak yang hilang, tapi kita mesti dekat dengan Tuhan supaya kita menjadi anak kesayangannya Tuhan. Oke, kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, pagi ini kami kembalikan segala pujian kepada Tuhan untuk nasihat yang Tuhan sampaikan kepada kami pagi ini, supaya kami jangan menjadi anak yang hilang, anak yang dikuasai dosa, anak yang hidup duniawi, tapi kami mau jadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya hidup kami, masa depan kami semua akan dipulihkan oleh Tuhan. Makasih Bapa untuk kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, Tuhan mengizinkan kami bisa menikmati ibadah yang singkat pada pagi ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Oke, kita kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, Bu Eli, kita sudah dengar firman Tuhan ya. Iya. Tadi dikatakan supaya kita jangan jadi anak yang hilang ya, tapi kita harus menjadi anak yang lebih setia lagi. ya lebih setia, Tuhan. lebih dekat kepada Tuhan ya. Amin. Karena di luar Tuhan hidup kita akan susah ya Bu Eli Iya ya. benar Ya. sekali, Ki Heni. Bu Eli ada pengumuman? Pengumumannya cuman ya, kalau ke adik-adik yang rindu untuk memberikan untuk pekerjaan Tuhan, silakan adik-adik memberikan untuk pekerjaan Tuhan, Iya. baik kepada guru sekolah minggu maupun langsung ditransferkan. Rekening ya ada Ya. di bawah ini. Biar Tuhan yang Adik-adik memberkati. masih ditunggu nih videonya, masih belum ada Iya, yang ngirim ya betul. sampai saat ini. Yuk siapa? Kita rindu dengar adik-adik memuji Tuhan lewat video yang dikirimkan ya Bu Eli. Kita masih tunggu. Ya, demikian adik-adik pengumuman yang sudah disampaikan, dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan akan melingkupi kita sepanjang seminggu ini. Tuhan menolong kita meskipun akhir-akhir ini pandemi kembali ya, COVID-nya semakin tinggi, tapi kita percaya Tuhan senantiasa melingkupi kita. Amin. Kita angkat pujian lingkupiku. Dengan sayapmu,
tutup, kita akan berdoa. Segala pujian dan hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, di mana pada pagi hari ini Tuhan yang sudah menyertai dan memimpin di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, Tuhan yang sudah menyertai di dalam kami memuji nama Engkau. Biarlah pujian kami menjadikan persembahan di hadapan Engkau. Firman kami yang sudah kami dengar juga menjadikan kekuatan bagi kami. Dan kami juga berterima kasih untuk orang tua daripada anak sekolah minggu yang sudah memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati kepada mereka di dalam usaha, di dalam pekerjaannya, di dalam perdagangannya. Kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan, biarlah mereka diteguhkan imannya untuk mereka tetap setia di dalam mereka mengiring kepada Engkau. Dalam situasi apapun juga mereka akan merasakan penyertaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati di dalam sekolah mereka, Tuhan memberkati di dalam kesehatan mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami sebentar Tuhan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus juga menyertai dan memimpin kepada kami sepanjang minggu ini ke depannya Tuhan, sehingga kami pun dapat merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat Tuhan mengalir kepada anak-anak sekolah minggu yang saat ini mengikuti dalam ibadah online, maupun kami yang guru-guru sekolah minggu yang ada di tempat ini juga, Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan